Nah, sekarang kami pindah kepada AI dan gereja. Dan ini akan dilakukan dengan cukup cepat untuk pusing, but akan. Alright. So, oh ya. Yeah. Yang ini biasa 1,5 jam minimum, tapi dalam 20 menit untuk ada waktu untuk yang berikut. Alright, AI dan wife. Sudah siap? Alright. Kalau itu dalam mobil akan bilang apa? Pasang. Yes. Alright. AI dan wife. Word, worship, instruction, fellowship, evangelism. Itu singkatan untuk wife. Dan itu omong tentang 4. Ya. Ya, I know. Ya. Okay. Dan agenda. Kami akan lihat apa gereja, smart church, and 4 fungsi dasar gereja yang ada dalam wife, and paling penting dan fokus akan AI dan wife. Setelah itu Quo Vadis. Okay. Gereja seperti apa? Yang dulu, sekarang, and masa depan. Itu bergumulan. Bagaimana gereja tetap sehat pada era digital? Lebih lagi era AI. Apakah gereja, kalau gereja dilahirkan hari ini, tidak pernah ada sebelumnya, apakah itu akan lahir dengan tradisional dan liturgi seperti ada, atau itu akan lahir dengan anak-anak yang sedang WA, yang sedang sharing, yang sudah digital, bilang, kami ke tempat yang untuk ngobrol dan nongkrong di tempat kafe. Setelah itu bertemu beberapa kali, ada satu yang suka sharing, minggu depan sampai mereka sewa tempat, bikin tempat, dan itu akan lahir dan akan ada dengan cara yang sangat beda. Model gereja Anda seperti apa? Untuk siapa? Untuk generasi yang lalu atau generasi AI dan generasi digital yang ada dan akan ada? And bagaimana melihat seluruh fungsi dan tugas gereja? Itu tujuan utama. Bagaimana gereja yang sehat secara klasik, mungkinkah beda daripada gereja yang sehat secara digital? Lebih lagi untuk digital AI. Dan bagaimana mengukur itu? Bagaimana melihat itu? Dan bagaimana dalam konteks itu bisa lihat kesempatan yang dimungkinkan oleh AI. Dan cara baru, alat baru. Apa fondasi dan dasar bagaimana melayani dalam konteks gereja yang masa kini dan lebih lagi yang ada sebentar lagi. Smart Church. Gereja yang smart. Saya tidak punya waktu untuk panjang ini, tapi smart itu satu akronim yang saya suka pakai, tetapi smart church itu tidak hanya classical, tidak hanya digital, itu satu gereja yang laku, termasuk untuk AI. Untuk 10 tahun Indonesia memperjuangkan Smart Nation. Tak hanya Singapura yang kecil, merah bulat. Tapi seluruh Indonesia bagaimana bisa jadi satu Smart Nation atau Smart City. Solo dipilih sebagai salah satu Smart City. Dan karena itu mereka mulai mendigitalkan dan segala-galanya. Lebih lagi ada Smart Home, rumah yang pintar. Ada dalam tanganku seharusnya smartphone. Saya tak tahu kalau pegangnya smart, saya harap smart, tetapi jelas smartphone. Bagaimana dengan gereja? Manakah ada smart church? Lebih lagi smart Christians. Smart Christian itu orang Kristen yang digital atau AI bisa pakai semua teknologi. IT for God, AI for God. Itu orang yang mengerti fungsi dasar gereja. Dan dari Papua sampai Jakarta, daripada zaman yang lalu dan klasik sampai AI, bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang mengerti bagaimana dan dampak daripada teknologi. Okay, apakah Smart Church? Well, Smart Bible itu fondasi untuk Smart Church dan untuk Smart Christian. Nah, untuk itu, dan saya akan skip dengan cepat, tapi apakah gereja terbuka? Berjuang menjadi smart. And itu, Smart Church is a digital church, itu a digital plus church, berarti itu hybrid, itu AI. And wife, akan lihat wife bersama sebentar lagi, dan itu fokus utama. Tapi, mengapa smart atau digital church? Well, dulu ada pandemi. Hasil daripada pandemi, gereja belajar menjadi digital. Mungkin hanya sementara, mungkin mundur dan coba untuk nostalgia. Tapi fakta, untuk sebentar, gereja bisa berfungsi seperti gereja yang digital. Teknologi maju terus menerus dan mau tidak mau, dunia yang digital jadi dunia AI dan generasi AI. Dan apa status quo bisa? No. Gereja harus maju dan berbuah.
harus terus-menerus. Okay? And Smart Church is not only a digital church, itu an open church. Gereja yang terbuka. And gereja yang terbuka, saya tak punya waktu untuk point per point, tapi itu gereja yang berteknologi yang digital and AI. Itu entrepreneurial, itu sedang fokus tak hanya dalam, tapi semua kesempatan, and itu bisa punya dampak seputarnya dan terus-menerus cari kesempatan. Entrepreneurial jadi ministrypreneurial dengan sikap dan sifat yang siap untuk membuka jalur dan tanda kutip pasar dan pelayanan yang baru. Gereja yang terbuka selalu sedang meregenerasi, mereformasi, sedang mengembang sesuai dengan zaman dan abadnya. Berarti dari klasik sudah ke digital, sekarang cyber atau digital kepada AI. Gereja yang terbuka itu gereja yang belajar, berubah, tanda kutip, baru dan dipembarui terus-menerus. Itu gereja yang mengerti apa arti unjung bumi atau unjung jari atau unjung padang. Itu punya hati penginjilan. Manakah Tuhan memungkinkan itu? Gereja yang terbuka, kolaborasi, kreatif, komunikatif. And AI, wah, itu lebih lagi menolong untuk itu. And paling penting, gereja yang terbuka itu Alkitab, ya, aplikatif. And jelas karena itu, AI squared, karena itu kami sudah lihat, itu gereja yang sudah lengkap dan pakai AI. Oke, gereja yang terbuka seperti apa? 9 filosofi, maaf, saya lompat. Itu gereja yang terus reformasi, tidak tutup. Itu gereja digital, berkolaborasi, hati misi, kreatif, inovatif, dan tidak eksklusif. Itu paling penting terakhir, Bible-based, Alkitabia. Smart Church dibangun atas Smart Bible. Seperti apa Smart Bible? 10-15 tahun yang lalu Sabda sudah mulai memperjuangkan Smart Bible. Gereja harus di-redesign untuk abad ke-21 saat ini. Harus relevan dengan konteks digital, konteks AI. Supaya dapat menjangkau generasi AI. And Smart Bible itu berarti Alkitab harus studi Bible. Studi Alkitab, Media Bible, AI Bible, Relational Bible, Tech Bible. Berarti AI Bible, tapi tak hanya itu, social. And so gereja harus dibangun atas tak hanya AI, tapi media, study, relation, social, atas teknologi. Lebih daripada itu, harus smarter. Smart tidak cukup, tapi harus tambah terus-menerus lebih pintar. Lebih pintar seperti apa? Gereja harus educational Bible. Research and development terus-menerus memperkembangkan. And so, sekarang Smart Bible harusnya now dan Sabda sudah memperjuangkan sebelum AI dikenali. Untuk ada AI Bible, untuk ada Media First Bible seperti Badeno, untuk ada Study Bible seperti semua sistem daripada Sabda. Dan atas fondasi itu, ingat, Biblical Foundations. Untuk tak hanya AI, tapi Biblical Foundations untuk Anda dan gereja Anda. And teknologi mau tidak mau adalah differentiator, dan itu adalah apa yang ada di zaman abad ini. Oke, berdasar itu, Biblical Church itu gereja yang berdiri di atas fondasi firman Tuhan, pengajaran yang sehat, serta memiliki hati Kristus. Karena itu gereja yang Alkitabia adalah gereja yang berdasar pada firman. Itu alasan untuk Smart Bible dibangun atas Smart Church dibangun atas Smart Bible. Sekarang, fungsi dasar. Tadi yang model saya skip, tetapi akan lihat 4 fungsi dasar daripada gereja. Okay? Wife, istri. Dan kalau lihat dalam Alkitab, itu ada the bride of Christ. Kristus dengan istri, pengantin. Atau kalau lihat di Wahyu, again, image tentang itu satu image yang sangat kaya. Dan itu jadi fondasi untuk gereja yang Alkitabia. Dan kami akan lihat, tak hanya Alkitabia tapi ber-AI. Apa arti wife? Itu word atau worship. Berarti firman. Itu berarti ibadah. And 2W itu ada fungsi dasar dari gereja. Instruction, instruksi. Belajar mengajar. F itu fellowship.
persekutuan. Dan E, evangelism, penginjilan. Ini fondasi daripada gereja. Lebih lagi kalau itu digital. Seperti apa? Daripada ibadah online, pujian online. Kalau itu pemuridan digital. Kalau itu training, education, pendidikan. Tidak hanya sini tapi hybrid. Hello orang-orang di Zoom and online. Itu multi-channel, multi-method, digital. Lebih lagi fellowship, punya digital groups, komunitas seperti tadi AI communities atau seperti WhatsApp groups untuk setiap kelompok sel dan kelompok yang ada. And hanya digital groups atau fellowship tapi penginjilan, evangelism, digital ministry, digital missions. Itu hati daripada gereja. 4 fungsi dasar plus dengan AI. Seperti apa 4 fungsi dasar ini untuk AI? Seperti apa pelayanan yang sudah memakai dan berdasar pengertian akan dan kemampuan akan AI? Akan lihat. Word and worship, saya jelaskan sedikit. Itu tidak hanya hari Minggu, gedung dan gereja, khotbah, firman, kesaksian. Tidak hanya pujian, liturgi dan yang dianggap gereja termasuk doa dan syafaat dan segala aspek yang dalam gedung dan tempat sini. Tapi itu dalam hidup harian. Gereja, firman gereja itu ada di dalam setiap umatnya, di rumah, di keluarga. Dari kerja dan pasar sampai sekolah dan kampung. Itu dalam hidup umat yang menghidupkan firman. Doa, renungan, PA, mezbah keluarga. Apakah firman dalam hidup menghidupkan? Firman dalam hidup menghidupkan hidup. Okay. Anyway, word and worship. Itu arti. Dan seperti apa bisa tolong? Apakah AI bisa menolong? Ada alat AI tools, ada daripada Alkitab GPT, daripada Badeno, ada berapa banyak? Akan lihat bersama untuk itu. Ada training dan ada workshop, termasuk AI dan khotbah, AI dan multiplikasi, AI dan berapa banyak aspek tentang persiapan, tentang Alkitab dan mengintegrasi itu dalam aspek pelayanan. Instruction itu bisa sekolah minggu, itu bisa katekismen, daripada doktrin, pengajaran, proses pemuridan, remaja pemuda atau lansia. Itu PA, kelompok sel atau pertemuan besar untuk training sini. Bisa STT, resmi, SOM yang tidak seresmi itu. Ini sebagian daripada instruction. Gereja pakai pembinaan and seminar and training untuk mendidik jemaatnya. And AI sangat menolong untuk mengedukasikan gereja. Edukasi AI dan Alkitab. AI dan studi Alkitab. Untuk membeda kitab, belajar beda kitab Yunus, beda kitab dari 1 Tesalonika. Saat ini mereka sedang lakukan Kejadian pasal 1 sampai 12a. Dan mereka belajar terus menerus bersama. Ada hampir 100 orang kalau saya ingat. Dalam 3-4 kelompok yang setiap hari untuk 1 minggu padat. Mulai dengan Zoom, WhatsApp dan bahan dan AI and bahan yang lain. Sedang bergumul dan belajar tentang Kejadian pasal 1 sampai 12 dan akan selesai Rabu yang berikut. Edukasi untuk sekolah minggu. Ada berapa banyak cara daripada bagaimana guru ditolong sampai anak bisa punya My Bible, Alkitabku. Sini ada perikop, sampingnya ada kotak dan mereka bikin gambar sendiri dengan AI. In the style of Disney Princess, in the style of macam-macam. Akan lihat sedikit nanti bersama. Atau Badeno AI. PA dengan AI Anda sudah baru belajar. And line untuk fellowship. Ada 4 bagian dasar. Word worship, instruction, fellowship, persekutuan, relational, communicational. Itu saat untuk interaksi. Untuk tidak hanya komunikasi tapi untuk share. Kasih. Kelompok kecil diskusi, pria wanita, kelompok keluarga diskusi, persekutuan doa, untuk counseling, untuk pastoral, untuk PA, untuk penggembalaan. And tak hanya kelompok yang nyata, tapi social, termasuk social media. Tidak hanya social fellowship
offline juga online. Tidak hanya on-site, tapi off-site. Semua ini bagian daripada fellowship. And untuk itu ada berapa banyak cara untuk digital. Dari growing together, satu kelompok pemuridan yang online, digital. Bagaimana gereja sedang mikirkan fellowship and digital plus AI mendukung itu. Evangelism, terakhir daripada 4 fungsi dasar. External, itu fokus kepada yang misi, kepada ministry, missions and ministry, kepada penginjilan, kepada pelayanan yang di luar dari kona penjangkauan, and berapa banyak. And khusus untuk evangelism, Sabda terlibat dan konsultasi untuk yang international teams yang sedang mengerjakan daripada missions online sampai terjemahan Alkitab, hal yang untuk scripture engagement, firman bisa jadi nyata dalam budaya dan bahasa yang beda. Ini penginjilan, ini penjangkauan, ini adalah Tuhan dan kerajaannya sedang meluaskan dan sedang berdampak dengan hebat. Digital dan AI sangat menolong untuk itu. Ada daripada resources misi, ada AI Expo, ada World Ministry digitally, ada Life Missions digitally, dan berapa banyak program dari Sabda. Dan yang berikut itu AI dan Wife. And untuk itu akan ada betul paling memusingkan. Mikirkan 4 bagian, pilih salah satu. Misalnya fellowship, misalnya instruction, misalnya word atau worship atau evangelism. Coba mikir untuk gereja ini, bagaimana AI bisa menolong? Bagaimana? You sudah lihat dan mencicip sebagian kecil. Apakah ada cara? Sekolah minggu, untuk fellowship, persiapan ringkasan dari khotbah, untuk social media, untuk kirim bahan. Alright, lanjut. Nah, saya janji akan pusing, ready, set, go. Any word dan AI, semua cara ini AI bisa menolong. Persiapan khotbah, perikop Alkitabiah untuk khotbah, pasal untuk bahan, studi eksegesis, menyiapkan topik-topik, yang kelompok interaktif, menolong dalam terjemahan Alkitab, analisa teks, and seterusnya. Ini daftar yang cukup panjang. Ada dalam tulisan yang lebih kecil lagi and lebih banyak lagi. Double plus. Dan saya tidak mau baca semuanya satu persatu karena ada waktu nanti Anda dapat yang PDF untuk sini. Tapi sebanyak ini dan ini hanya 6 bulan plus yang lalu dan ini tidak lengkap. Untuk worship dan AI, itu bisa menolong untuk liturgi, itu bisa untuk membuat lagu pujian. Nanti seharusnya ada waktu kalau ini full day training untuk bikin suno dan bikin lagu-lagu. Wow, untuk penyebaran materi ada, untuk mengorganisasi jadwal ibadah, sampai penciptaan lagu. Ini cukup? No, ada lebih banyak lagi, double. Dengan tulisan yang lebih kecil. Daripada program untuk ibadah online sampai mencari lagu yang sesuai dengan khotbah untuk cocok dua-duanya, untuk membantu pimpinan pujian dengan menampilkan chords and semua ini. Pusing, instruction. Dari menyusun kurikulum gereja atau layanan and sampai PA dengan AI Anda sudah coba? Tak cukup? Tulisan sebanyak ini yang kecil-kecil. Bisa menduga slide berikut seperti apa? Fellowship. Berapa banyak panjang daftarnya. Daripada administrasi gereja untuk siapa di mana kunjungan, sampai counseling, daripada untuk planning events, untuk menolong membuat interaksi persekutuan, and semua bahannya. And yes, satu slide dengan lebih banyak kecil-kecil tulisan. Evangelism, berapa poinnya dari misi pelayanan, apologetika online, sampai banyak-banyak termasuk sukus, and yes, lebih banyak tulisan kecil. Tak bisa baca bagus, kadang-kadang waktu dan maaf. Tapi semua itu, AI tak hanya for God, tapi AI for church. AI memungkinkan gereja yang Alkitab, ya berarti wife, ditolong dalam segala-gala cara, tugas, dan penggunaan konsep dan pelaksanaan pelayanannya. AI dan wife. Bagaimana dengan gereja Anda?
Bagaimana kesehatan gereja Anda? Mau atau berani untuk mengukurnya? Ini kemungkinan slide terakhir daripada yang ini. Tetapi bagaimana mengukur? Mungkin dulu gereja untuk dunia yang klasik sangat baik untuk instruksi. Digital, ya so-so, tapi dengan AI. Dan ada banyak gereja yang mungkin dulu kuat. Tetapi dengan perkembangan digital. Dan untuk AI, belum bisa apapun. Tujuan itu di mana dan apa skor gereja Anda dengan jujur hati untuk evangelism. Ya, pintu ke pintu dan untuk yang suku ini oke, tetapi untuk digital, AI tak even mengerti. Apapun skornya dalam 1 bulan, 1 semester, 1 tahun itu akan naik. Dan gereja terus menerus berkembang untuk gereja tidak hanya sehat, tapi gereja dengan segala cara yang tadi hanya lihat sebagian kecil akan bisa berkembang di dalam pelayanan. Oke? Quo vadis gereja. Masa depan pasti hybrid, minimum hybrid, and digital, and AI. Itu harus bisa pakai segala teknologi yang Tuhan sudah memungkinkan dan punya kacamata Allah untuk mengerti teknologi itu. Lebih daripada itu, tidak hanya AI for God, tapi AI for church. Seperti apa bergumulannya daripada konsep gereja, smart church yang punya dampak kepada dunia ini. And harus belajar terus menerus dengan cara dan pola dan alat dan skalanya yang baru. Harus punya pengertian tak hanya akan generasi digital, tapi generasi AI yang sedang ada. And AI mau tidak mau, AI is the future. Apakah gereja akan relevan? Apakah gereja sudah mampu, sudah bisa dan sudah siap? Oke, dan bonus tidak ada waktu, tetapi AI untuk gereja daripada data jemaat sampai pelatihan jemaat dan inovasi. Dan ini just opini dari AI. Kalau you mau tahu tentang masa depan AI dan gereja, Anda sudah punya skill untuk tanya ke AI. Apa manfaat AI untuk gereja? Bagaimana AI? So, semua skill yang Anda punya, tak harus dengar saya. Tapi Anda bersama dengan teman, kami bergumul, bergaul dengan AI dan tanya itu. Apa masa depan gereja? Bagaimana AI untuk word and worship, untuk firman disampaikan dengan tepat. Untuk instruction daripada kecil sampai lansia. Bagaimana AI akan menolong gereja dalam tugas dan tanggung jawabnya, amanat agung. Dan evangelism. And so, ini satu jawaban pendek daripada AI dan bisa lebih panjang lebar dan saya tidak akan karena saya perlu slide deck yang berikut.